Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan aplikasi dari Molview. Langsung saja ya, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Langkah yang pertama untuk membukanya tinggal kita klik Chrome ya. Di sini saya pakai Google Chrome. Di sini tinggal kita klikkan Molview. Oke, kita pilih yang paling atas ini ya, yang ada gambar merahnya ini. Kita close pop-up-nya. Oke, sudah terlihat ya tampilan dari Molview sendiri. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa itu Molview serta beberapa tools yang ada di Molview ini ya. Untuk Molview di sini itu kan merupakan suatu aplikasi web ya, yang mana dapat membantu siswa dan juga guru itu untuk memvisualisasikan struktur molekul, di mana dengan Molview ini kita dapat memvisualisasikan struktur secara 2 dimensi ke 3 dimensi, di mana si pengguna itu dapat menggambar rumus struktur dan juga melihat konforme 3D yang dihasilkan. Nah, terlihat ya di sini, Molview ini terdiri dari 2 bagian utama. Untuk di sebelah kiri ini merupakan bagian editor rumus struktur, dan juga di sebelah kanan di sini terdapat penampil model 3 dimensi. Nah, untuk di sebelah kiri ini kan sebagai itu ya lembar editor kita, yang mana di sini itu dikelilingi oleh 3 bilah ya, 3 bilah alat yang nanti dapat kita gunakan. Ada yang di bagian atas, yang di bagian kanan ini, dan juga di bagian kiri. Langsung saja kita akan kenalan lagi mengenai tools-tools yang ada di Molview ini ya. Yang pertama kita ke bagian atas dulu. Di sini di bagian kiri ini ada tanda sampah ya. Pastinya di sini untuk menghapus atau membersihkan semua yang ada di sketsa ini ya. Misalnya kita klik oke, terhapus ya senyawanya. Kita bisa undo ya atau urungkan untuk mengembalikannya. Di sini untuk tanda urungkannya ya. Nah, selanjutnya di sebelah sampah ini ada tanda penghapus. Nah, untuk menghapus di sini kita bisa milih, misalnya kita hanya menghapus di bagian tertentu ikatannya ataupun atomnya, berarti tidak keseluruhan gitu. Kita ingin menghapus atom O, untuk atom O dan juga ikatannya itu akan terhapus. Itu ya. Selanjutnya kita ke alat seleksi di bagian di sini, dimana di sini ada ya. Jadi untuk menggerakkan ya, untuk menggerakkan si senyawanya. Ini kita menggerakkan senyawanya ke arah manapun ya, setelah kita ingin meletakkannya di bawah ataupun di kiri, di tengah, dan juga di kanan begitu ya. Selanjutnya di sini ada alat ini, pilih menggunakan persegi panjang, di mana di sini kita dapat memilih satu atom dan juga ikatan itu menggunakan area pemilihan persegi panjang. Saya contohkan di sini. Kita ingin memilihnya dengan cara menggunakan ini ya, alat persegi panjang. Oke, begitu. Dan ada juga misalnya kita memilihnya itu sesuai yang kita inginkan gitu, tidak dengan persegi panjang, kita bisa menggunakan yang lasso pilih ini. Oke, dulu ya. Oh, maaf, kita kembalikan. Nah, sudah. Ini misalnya kita memilihnya ya menggunakan lasso pilih. Oke, begini. Kita hanya memilih di bagian tertentu menggunakan lasso pilih, begitu. Selanjutnya di sini ada mode warna, di mana mode warna ini tuh menampilkan atom dan juga ikatannya menggunakan warna. Misalnya kayak ini sudah ke checklist ya, misal ingin kita ini ya, apa namanya, hilangkan gitu, kita klik lagi. Nah, ini ya terlihat berarti semua ikatan dan juga atomnya ini memiliki warna yang sama gitu, tidak berwarna seperti yang tadi begitu. Nah, di sini juga ada alat pelengkap atau penampil ikatan CH dalam kerangka ini ya, dalam kerangka senyawanya ini. Kita klik.
Nah, CH-nya hilang ya. Dalam ikatan CH-nya hilang, kita bisa kembalikan lagi. Oke, terus selanjutnya di sini ada pusat, di mana ini dapat memusatkan kita atau memusatkan seluruh molekul begitu. Ya, dipusatkan gitu ya tampilannya. Oke, terus selanjutnya di sini ada tanda ini ya, clean struktur, di mana ini untuk membersihkan formula struktur menggunakan layanan eksternal. Oke, sudah ya, membersihkan struktur. Selanjutnya di sini ada mengubah struktur dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, untuk di bagian kiri sebagai editor ini kan dalam bentuk 2 dimensinya, sedangkan yang di sebelah kanan ini sebagai bentuk 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita kenalan di alat-alat yang di sebelah kiri. Di sini ada banyak ya. Dari yang paling atas ini ada obligasi ya, dimana ini termasuk suatu alat pilih gitu. Kita dapat menentukan jenis ikatannya, ada ikatan tunggal, rangkap dua, rangkap tiga, ada di bagian atas dan juga bawah ya itu. Jadi ini dapat digunakan untuk memodifikasi suatu ikatan. Selanjutnya ada fragmen. Nah, di fragmen ini kita dapat memilih salah satu jenisnya, jenis fragmen seperti ada benzen, siklopropana, dan juga lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini itu ada rantai. Ini rantai karbon gitu, rantai atom karbonnya ya. Kita mau gimana? Terus di sini ada ini ada muatan elektron positif dan elektron negatif begitu. Selanjutnya kita ke bila yang sebelah kanan. Nah, di alat bila sebelah kanan ini berisi alat ya atau jenis-jenis elemen atau unsur yang terdapat dalam tabel periodik unsur, di mana kita dapat memilih unsur yang akan kita gunakan begitu. Nah, ini kan baru sebagian ya, kita bisa klik tanda titik 3 di bawah ini ya untuk melihat keseluruhan tabel periodiknya. Kita bisa milih misal kita ingin menggunakan unsur apa begitu. Oke. Untuk pengenalan di bagian editor sudah semua. Selanjutnya di bagian alat, di bagian atas di sini ya. Ini ada beberapa menu yang mana ada banyak gitu. Yang pertama di sini saya ingin klik mall view-nya ya. Di sini ada ini ya. Layout 3 dimensi dan 2 dimensi. Ini untuk mengubah strukturnya tadi. Ada tools. Nah, ini embed. Nah, ini merupakan suatu tautan ya yang mana nanti kita dapat menyematkan dan juga membagikan suatu senyawa yang telah kita buat tadi menggunakan URL ataupun kode HTML yang disediakan di sini ya. Nah, di sini ada URL-nya, nanti kita bisa klik begitu. Oke. Nah, ini kita coba dulu mengubahnya ya. Oke. Ini bentuk 3 dimensinya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tools lagi. Ada struktur formula image. Lah, kita dapat mendownload gitu struktur formulanya ini. Ini ada 3D model image di mana kita dapat untuk yang kedua ini kita mendownload bentuk 3 dimensinya dari senyawa tersebut. Ini ada mol filenya. Ya, kita dapat mendownload struktur 3D model dan juga mol filenya. Terus di sini ada chemical data. Nah, nanti kita dapat mengetahui informasi mengenai senyawa yang telah kita buat. Di sini ya. Jadi saya klik, itu ada senyawa tersebut merupakan suatu jenis kafein. Gini lah, terlihat ya. Selanjutnya di sini ada spektroskopinya. Kita pilih yang spektrum masanya.
Oke, terlihat ya ini spektrum masanya. Nah, kita coba lagi. Di sini ada PubChem source. Oke, di sini nah. Tadi akan dialihkan ke web baru. Di sini merupakan PubChem dari si kafein ya. Ada molekul formulanya, ada sinonim namanya, berat molekul, dan juga deskripsi lainnya. Gitu. Oke, kita coba lagi ke bagian model. Di sini juga ada banyak model. Nah, untuk mengembalikannya lagi kita klik ini ya, more view, pilih 3D. Nah, kita kembali lagi ke bagian lembar ini ya, editor dan juga penampil 3 dimensinya. Tadi ada banyak model ya, ada ball and stick seperti yang terlihat. Nah, kita ingin mencoba stick ya, terlihat ya berubah menjadi bentuk stick. Ini ada bentuk van der Waals-nya. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi yang ingin kita coba gitu, ada wireframe dan juga line. Nah, ini ada background dari ini penampil 3 dimensinya. Nah, di sini kan saya menggunakan gray ya. Jadi kita ingin ubah ke black juga bisa, or white juga bisa begitu. Ini ada juga engine, ada Gmol Chengdu. Selanjutnya di sini ada protein. Nah, di sini untuk menampilkan silinder and plate ini untuk senyawa jenis protein ya. Karena ini bukan protein jadi tidak ada gitu. Ya, kita klik. Nah, the student 3D model is not a protein gitu ya. Berarti karena struktur dari kafein ini bukan termasuk bagian dari protein begitu. Selanjutnya, di sini terdapat tombol pencarian, di mana dengan tombol pencarian di sini kita dapat mencari satu senyawa yang kita inginkan untuk visualisasikan menjadi bentuk 3 dimensi tanpa perlu menggambarkannya secara manual. Langsung saja, di sini saya mencontohkannya itu untuk membuat suatu senyawa yaitu amonia. Kita cukup klik kan saja amonia. Kita pilih yang bagian atas ini ya. Oke, sudah terlihat tampilannya di bagian editor. Di sini bentuk 2 dimensi dari amonia, dan untuk di sebelah kanan ini merupakan bentuk 3 dimensinya yaitu amonia juga begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat atau menggambarkan satu senyawa kimia itu dengan cara manual. Di sini saya mencontohkannya yaitu dengan menggambar suatu senyawa ansam benzoat dengan rumus senyawanya yaitu ada C7H6O2. Oke, di sini kita clear all terlebih dahulu ya, kita hapus semua. Oke, selanjutnya di sini dalam membuat asam benzoat kita memerlukan satu cincin benzena. Jadi di sini kita pilih benzin, kita klik dan kita letakkan kursornya di bagian editor ya. Kita tinggal klikkan saja. Nah, untuk benzennya sudah tergambar. Selanjutnya, dalam benzen ini dia mengikat suatu atom C, berarti kita membutuhkan atom C. Kita tahu di sini atom C. Nah, selanjutnya di atom C ini dia mengikat suatu atom oksigen. Letakkan di sebelah sini. Nah, untuk atom oksigen di sini dia memiliki ikatannya rangkap 2. Akan tapi di sini baru tergambar ikatannya tunggal begitu. Karena itu di sini kita menggunakan bagian ikatan ini ya. Kita klik yang ikatan double bond. Lalu kita klikkan di bagian yang ingin kita ubah menjadi ikatan rangkap 2. Oke, ikatannya sudah menjadi rangkap 2. Selanjutnya di atom C ini dia juga mengikat suatu gugus OH atau hidroksil. Kita gambarkan terlebih dahulu atom O-nya. Oke ya, atom O-nya sudah tergambar. Nah, di sini kan sudah terbentuk 2 dimensi dari senyawa asam benzoat. Nah, sini kan untuk penampilan ikatan C dan H-nya masih itu ya sudah kita tampilkan, bisa kita hilangkan.
Nah, bentuknya seperti ini. Dan kan ingin kita tampilkan lagi, tinggal kita klik. Nah, untuk atom hanya atau ikatan C dengan hanya itu sudah tertera. Harusnya untuk warna bisa kita hilangkan, warnanya semua sama. Di sini kita beri warna lagi. Selanjutnya di sini kita bisa mengubah. Ini kan bentuk dua dimensinya dan untuk bentuk tiga dimensinya belum sesuai dengan di bagian editor ya. Kita klik 2D to 3D. Oke, sudah terbentuk ya. Di sini bentuk tiga dimensi dari asam benzoat. Nah, lihat di sini ya. Ternyata di atom O-nya ini tuh dia kurang simetris. Kita bisa membuatnya lebih simetris dengan cara menggunakan lasso selection. Kita klik. Nah, kita klik di atom O-nya ini, kita buat sesimetris mungkin ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya untuk mengetahuinya, misal kita ingin memastikan kira-kira yang kita buat ini sudah sesuai belum dengan asam benzoat. Kita pilih tools. Nah, di sini ada chemical data. Kita klik information card. Kita tunggu dulu ya, masih loading. Oke, sudah ya terlihat di mana ini struktur dari asam benzoatnya, benzoic acid, di mana terdapat rumus molekulnya C7H6O2 dengan berat molekulnya serta ada persen composition, terus ada juga systematic name dan juga lainnya. Oke, berarti sudah sesuai yang kita gambarkan. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat spektroskopi dari si asam benzoat. Kita klik spektroskopi. Oke, terlihat di sini terdapat spektrum massa, IR spektrum, dan ini untuk larutan, solid, vapor, begitu. Nah, jika kita ingin melihat spektrum massanya terlebih dahulu, kita klik di mass spektrum. Oke, ini ya. Ini untuk spektrum massa dari asam benzoat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat spektrum IR-nya dari asam benzoat. Kayak di sini keseringan loading ini diakibatkan karena jaringan yang mungkin tidak stabil ya. Berarti jika kita ingin menggunakan view, dipastikan jaringannya itu dalam keadaan yang stabil. Nah, ini sudah terlihat untuk spektrum IR dari asam benzoat ya. Dan untuk gambarnya pun nanti bisa juga kita download dalam bentuk PNG image atau JSON data begitu. Dan di sini juga terdapat NIST salt. Nah, kita bisa klik. Nah, kemudian nanti kita akan dialihkan ke suatu web. Nah, ini National Institute of Standard and Technology, US Department of Commerce. Di mana ini merupakan NIST dari si asam benzoat ya. Di sini ada name, formula, UPAC identifier, class number, and more option. Kita bisa menjelajahinya lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Nah, di sini kan sudah menggambarkan ya, serta sudah memvisualisasikan bentuk dimensi ketiga dimensi dari asam benzoat. Kita selanjutnya bisa juga mendownload formula image-nya nanti dalam bentuk dua dimensi. Kita bisa mendownload 3D model image-nya dalam bentuk tiga dimensi begitu. Tinggal kita buka ya bagiannya. Kita sudah download. Nah, ini bentuk dua dimensinya. Ini ada bentuk tiga dimensinya begitu. Oke, selanjutnya kita ingin bisa
menjelajahi representasinya. Ini kan dalam bentuk 3 dimensinya itu berupa ball and stick. Kita bisa mengubahnya menjadi stick. Oke, sudah terlihat bentuknya berubah menjadi stick. Ada juga van der Waals. Nah, ini bentuk van der Waals-nya. Ya. Nah, selanjutnya ada juga wireframe. Nah, ini yang wireframe-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga line dalam bentuk garis. Gitu. Oke. Nah, di sini untuk background kita bisa menyesuaikan apabila kita ingin black bisa, ataupun ini ada gray, kita bisa pilih ya, sesuaikan dengan ini kalian gunakan begitu. Nah, untuk protein, kayak di sini kan asam benzoat itu bukan suatu senyawa protein. Bisa kita klik di cylinder and plate. Nah, suran 3 dimer is not protein, jadi dia tidak dapat penampilannya ya begitu. Oleh karena itu cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.